Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu setelah kita selesai mengerjakan ibadah maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah jamaah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, rahmat dan kasih sayang Allah, serta mendapatkan doa-doa malaikat, doa-doa keampunan dari malaikat-malaikat Allah untuk orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk memahami, mendalami hukum dan sunnah yang telah beliau ajarkan, untuk kemudian kita istiqamah berada di atas jalan Rasul itu. Satu-satunya jalan yang akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat hanyalah ketika kita setia berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Salah satu dari nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita adalah syariat Islam yang telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan syariat Islam melalui Rasulnya yang mulia, itu sesungguhnya adalah petunjuk yang membuat jalan kita selalu terang, yang membuat kita tidak pernah berada di dalam kegelapan. Kapan dan dimanapun kita berada, di situ selalu ada petunjuk. Di situ selalu ada cahaya. Keluar kita dari kegelapan dan kita berada di dalam cahaya yang sangat terang. Kalaulah Rasul itu tidak datang diutus untuk membawa syariat, niscaya kita akan selalu berada di dalam kegelapan. Mau melangkah saja kita tidak tahu apakah ini jalannya benar atau tidak. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus untuk kita lakukan dan mana pula yang harus untuk kita tinggalkan. Dan jalan itu sungguh sangatlah terang. Oleh karena itu tema kita pada malam hari ini adalah malamnya bagaikan siang. Malam itu biasanya identik dengan kegelapan.
tetapi malamnya saja sama dengan siang. Ungkapan itu diambil langsung dari hadis Nabi. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap atau untuk syariat yang telah beliau dia ajarkan dan beliau tinggalkan setelah beliau wafat. Karena Nabi memang warisannya bukan harta. Nabi kalau wafat warisannya bukan harta, tapi warisan Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Warisan Nabi adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, panduan dalam hidup, sehingga kita nyaman dalam menjalani kehidupan. Karena apapun yang mau kita lakukan ada panduannya. Apapun yang ingin kita laksanakan jelas bagi kita, ini caranya, ini yang harus kita lakukan, dan ini pula yang akan kita dapatkan nanti dengan melakukan itu. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis kita ingatkan riwayat yang di situ diumpamakan oleh Nabi, malamnya sama dengan siang. Kalau siang identik dengan terang, malam identik dengan gelap. Tapi sekarang tidak, malamnya sama dengan siang. Berarti semuanya terang, tidak ada yang gelap. Semuanya jelas, tidak ada yang kabur. Itulah sifat dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya datang dari Al-Irbad ibn Sariyah. Ini hadis yang sangat masyhur, sudah sering diulang-ulang, sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita. Dan dari hadis ini juga lah tema kita diambil pada malam hari ini, di mana Irbad ibn Sariyah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa wa'adhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kata beliau, kami diberikan nasihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah mau'izah yang luar biasa. Mau'izah itu meneteskan air mata dan membuat hati menjadi bergetar. Jadi Nabi menyampaikan wasiatnya di hadapan para sahabat, dan wasiat itu membuat air mata mereka menetes dan hati mereka bergetar. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna hadhihi la mau'izatun muwadda'. Dalam lafaz yang lain, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda'. Ya Rasulullah, ini kayaknya wasiat perpisahan ini. Kayaknya seolah-olah Nabi akan berpisah lagi dengan sahabat. Sebegitu dahsyat nasihatnya, bergetar hati dibuatnya dan menangis para sahabat. Seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan. Kalau memang ini adalah wasiat perpisahan, ya Rasulullah, famaza ta'hadu ilaina? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Apa yang ingin kamu wasiatkan kepada kami? Qala, lalu Rasul berkata, di sini ada ungkapan malamnya sama dengan siang. Apa kata Rasul? Qad taraktukum 'alal bayda. Qad taraktukum 'ala al-bayda. Dalam lafaz yang lain, taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha. Kata Rasul, sungguh saya tinggalkan kalian, saya meninggalkan untuk kalian, atau saya tinggalkan kalian ala al-bayda, di atas jalan yang sangat terang dan jelas. Lailuha kanahariha, malamnya sama seperti siang. Ini dari lafaz inilah kita ambil tema kita pada malam hari ini. Dan Nabi yang langsung mengatakan, sungguh saya tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang. Artinya nanti kalau seandainya Nabi sudah wafat, teruslah kalian berada di atas jalan itu, karena saya tinggalkan untuk kalian jalan yang sangat jelas dan terang. Bahkan malamnya saja sama seperti siang. La yazighu anha ba'di illa halik.
Tidak ada seseorang yang kalau seandainya dia keluar dan menyimpang dari jalan yang terang tadi, illa halik, kecuali dia akan binasa. Jadi ini jalan yang terang. Seandainya nanti Nabi wafat, dia sudah tinggalkan cahaya itu, dan tidak ada orang yang meninggalkan jalan itu, melewati jalan yang lain, mengambil cahaya yang lain, pasti dia akan binasa. Itu kata Rasul. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian nanti yang panjang umurnya masih hidup setelah saya wafat, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau seandainya nanti kalian menemukan banyak perbedaan itu, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khulafa rasyidin al-mahdiyyin, dua sifatnya khulafa rasyidin itu. Jadi pantas sunnahnya untuk diikuti. Yang pertama dia rasyid itu cerdas, pintar. Yang kedua mahdi itu mendapat petunjuk. Jadi cerdas saja tidak cukup. Banyak orang yang cerdas dia, pintar dia, tetapi tidak mahdi, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Artinya akalnya tidak dibimbing oleh petunjuk wahyu, walaupun dia cerdas. Kadang-kadang karena kecerdasannya itulah dia mendatangkan hal-hal yang menyimpang dalam agama, karena tidak dibimbing oleh wahyu. Tapi khulafa ar-rasyidin dalam hadis Nabi itu disifati oleh dua hal, al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Cerdas lagi mendapatkan petunjuk, pintar dia tapi akalnya berada di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, sehingga sunnahnya pantas untuk diikuti. Ikuti sunnahku dan ikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian sekuat mungkin, jangan lepaskan. Apapun yang terjadi, gigit dengan geraham. Ini adalah bahasa kiasan agar berpegang teguh kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasul, apa yang terdapat dalam sunnah Nabi dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ikhwati fillah, dari hadis ini sangat jelas dan sangat terang, karena memang tidak ada lagi yang perlu untuk diragukan bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, apa yang ditinggalkan Nabi? Dua saja. Taraktukum, saya tinggalkan untuk kalian, amrain, dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang kepada keduanya. Apa yang dua itu? Kitabullah wa sunnat rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Nabi al-mahajjatil baydah, yang dikatakan oleh Nabi seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, yang mana malamnya saja sama seperti siang. Berarti tidak ada satupun yang gelap dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun yang tidak dipahami dari Al-Quran dan Sunnah. Semuanya terang, semuanya jelas. Malamnya sama seperti siang. Nabi yang mengungkapkan itu. Apanya yang terang? Kalau seandainya kita coba tengok apa kandungan yang ada dalam syariat ini, apa hal-hal yang terdapat dalam agama ini,
Pertama persoalan akidah, dua persoalan ibadah dan juga muamalah. Akidah syariat dalamnya ada ibadah, ada muamalah. Kemudian dalam persoalan akhlak itu garis besarnya. Kalau memang Nabi mengatakan bahwa alal mahajjatil bayda atau alal bayda lailuha kanariha, jalan yang terang jelas, malamnya sama seperti siangnya, berarti semua perkara-perkara tadi semuanya sudah jelas dalam persoalan akidah. Berarti tidak ada hal-hal yang meragukan dalam masalah akidah. Tidak ada hal-hal yang tidak dipahami dalam masalah akidah. Jadi sungguh sangat disayangkan ketika ada sebahagian orang-orang yang ingin mengatakan bahwa berapa banyak ayat-ayat yang dalam masalah akidah dianggap sebagai maknanya tidak diketahui atau maknanya tidak jelas, artinya kita tidak tahu. Masalah akidah itu pondasi dalam beragama. Mustahil masalah pondasi lalu tidak jelas. Apa kata Imam Malik? Kira-kira ungkapannya begini: mustahil Allah yang telah menjelaskan masalah-masalah kecil seperti istinja, bagaimana kita taharah, bagaimana kita berada di dalam kamar kecil, itu semua jelas dalam agama. Mustahil tidak jelas dalam persoalan akidah, dalam persoalan tauhid. Masalah-masalah privasi yang pribadi, yang sekecil-kecilnya, begitu terang Nabi kita mengajarnya. Masalah-masalah akidah tidak jelas, masalah tauhid tidak jelas. Oleh karena itu, ayat-ayat akidah yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, semuanya jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Karena Nabi sendiri mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda. Jelas apa makna secara zahir yang terkandung dalam ayat. Tidak ada yang tidak dipahami, apalagi mereka orang Arab semua. Al-Quran turun dalam bahasa Arab, bilisanin Arabiyyim mubin. Bilisanin Arabiyyim mubin. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab, berarti dengan bahasa Arab yang jelas, yang terang, bahkan menerangkan. Nah, jadi kalau kita amatilah baik-baik apa yang diungkapkan tadi oleh Imam Malik, mustahil Allah membuat kita menjadi ragu dalam persoalan akidah, padahal Dia melalui nabinya telah menjelaskan secara terang hal-hal yang sekecil-kecilnya, bahkan hal yang privasi dalam kehidupan kita. Ungkapan Imam Malik itu membantah kelompok-kelompok yang ada di dalam aliran kalam yang cenderung mengatakan bahwa ayat-ayat akidah, ayat-ayat sifat Allah itu sesuatu yang kita tidak paham. Artinya hanya Allah yang paham. Kalau hanya Allah yang paham, buat apa itu diturunkan? Bukankah ini persoalan akidah? Ini tauhid, ini soal keyakinan. Soal keyakinan mesti sesuatu yang sangat kita pahami. Kalau kita ambil contoh, tentu saja ini contoh yang berulang karena sudah sering ini disampaikan oleh guru-guru kita, baik di majelis ini maupun di majelis-majelis yang lain, di tempat yang berbeda, kajian-kajian akidah. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita mengenali Allah dan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim, apakah ada hal-hal yang meragukan? Apakah ada hal-hal yang tidak jelas? Apakah ada hal-hal yang masih belum terang? Jawabannya tidak ada. Karena Nabi sendiri mengatakan, taraktukum ala al-mahajjatil bayda. Contoh yang biasa sekali
kita sampaikan, dan tidak masalah kalau kita ulang-ulang, karena ada kecenderungan untuk melarikan dan membuat taskik dalam pemahaman seperti ini. Bahkan itu dianggap sebagai pemahaman yang salah dan menyimpang. Padahal Nabi memahaminya seperti itu dengan para sahabat karena memang sudah terang, yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang berkaitan dengan zat. Apa contohnya? Umpamanya sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak kita Allah punya zat? Yakin sekali, karena Allah punya zat. Bahkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fikirkanlah makhluk Allah, tapi jangan fikirkan zat Allah. Berarti ada zat Allah, Allah punya zat. Dan jangan robah-robah nanti bahasanya kepada bahasa-bahasa yang Nabi tidak pernah menisbatkan itu kepada Allah. Umpama jisim. Jisim itu artinya fisik, atau jarihah. Jarihah itu artinya anggota tubuh, itu jawarih jamaknya. Jarihah mufradnya, jawarih jamaknya. Nabi tidak pernah menisbatkan kata jisim kepada Allah, dan dalam Al-Quran tidak ada itu kata jisim. Itu mustalah muhdatsah, mustalah istilah-istilah yang dimunculkan oleh orang-orang ahlul kalam untuk kemudian mereka menolak sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, karena mereka membahasakan jisim. Dan jisim itu ya seperti kita ini. Untuk Allah tidak pernah dinisbatkan seperti itu. Tapi kalau zat itu ada, zat ada. Bahkan untuk nafsun itu juga ada, dinisbatkan kepada Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, itu nafsun yang dinisbatkan kepada Allah, itu ada Al-Quran malah. Tapi kalau untuk jisim, jawarih, jarihah, itu tidak pernah ada. Itu mustalah jadidah, itu istilah baru yang datang dari kalangan ahlul kalam. Nah, oleh karena itu ketika ada ayat-ayat membicara tentang zat Allah, jangan disebut jisim, jangan dipertanyakan apakah itu jarihah atau tidak. Tidak perlu dipertanyakan. Contoh, tangan, wajah, tumit. Dalam Al-Quran dikatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah bilang kepada iblis, "Hei iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan?" Di situ ada biyadayya, dengan dua tangan. Apakah arti dari kata yadayya ini kita tidak tahu? Apakah artinya kita serahkan kepada Allah apakah tangan atau tidak tangan? Nah, artinya jelas. Zahir lafaz artinya terang. Oleh karena itu jangan dianggap nanti tidak jelas, tidak terang. Karena Nabi mengatakan alal mahajjatil bayda, di atas sesuatu yang jalan yang sangat terang. Tidak ada lagi yang perlu diragukan. Oleh karena itu, ketika ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat terkait dengan zat Allah, maka kita tahu artinya. Cuma di sini baru yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah tidak mencari-cari seperti apa tangannya, itu yang kita tidak tahu. Dan kalau disebut tangan, jangan terbayang oleh kita tangan. Di sini kalau kita bayangkan tangan kita begini nih ya, ada ruas jarinya, 5 jarinya, di situ kita sudah salah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan untuk membayangkan seperti itu. Tapi artinya jelas atau tidak? Jelas. Orang Arab semuanya paham bahwa yadayya artinya adalah dua tangan.
Kalau disebut wajah, apakah makna kata wajah itu tidak jelas? Apakah lafaz wajah tidak jelas artinya? Serahkan artinya kepada Allah. Tidak. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kalam. Bahkan ada di antara mereka menolak. Jangan ditolak. Terima, karena maknanya jelas. Dan tidak ada yang tidak jelas dalam Al-Quran untuk sifat-sifat Allah. Nabi bilang alal mahajjatil baydah lailuha kanahariha. Seandainya lah ayat-ayat sifat itu semua artinya tidak jelas, berarti kita berada di atas akidah yang tidak jelas. Berarti Nabi tidak meninggalkan mahajjatil baydah. Berarti Nabi meninggalkan kegelapan. Yang tidak kita ketahui itu adalah seperti apa, bagaimana bentuknya, itu yang Nabi tidak berikan penjelasan. Karena Nabi mendiamkan, maka kita juga harus mendiamkan. Tugas kita hanyalah mengimaninya. Salahnya adalah ketika disebut lapas-lapas yang sifat tadi itu, dianggaplah itu sebagai aksesoris makhluk. Karena yang terbayang oleh dia adalah apa yang ada pada diri dia. Dan membayangkan itu sebenarnya yang tidak boleh. Kalau seandainya kita dengar atau kita tahu bahwa kalau di buku-buku kita bisa baca bunyinya begini. Hutan-hutan itu adalah paru-paru dunia. Benar enggak? Hutan itu paru-paru dunia. Pada saat kita mendengarkan paru-paru dunia, terbayang sama kita paru-paru kita? Terbayang itu? Apa tidak terbayang? Karena alam ini bukan manusia. Nah, contoh lain, bengkel khusus kaki-kaki mobil. Ada tidak kaki-kaki mobil? Saat disebut kaki mobil, terbayang tidak kaki awak? Tidak kan? Kenapa tidak? Karena mobil bukan manusia. Ada dulu contoh yang juga pernah saya angkat. Kalau lewat di jalan tol, ada bacanya, jangan berhenti atau parkir di bahu jalan. Saat kita membaca bahu jalan, ikut apa yang ada, Pak? Apa enggak? Karena jalan bukan manusia. Sekarang ketika disebut tangan Allah, tapi ikut apa yang? Padahal Allah juga bukan manusia. Pada saat membayangkan dua tangan lalu terbayang ini, berarti dia sedang menyerupakan Allah dengan manusia. Nah, jadi banyak sekali contohnya. Kaki meja, terbayang dok kaki awak? Tidak terbayang dok kaki awak. Lah jauh-lain tidak sama. Apa sebab? Karena meja bukan manusia. Nah, kenapa ketika kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan Allah, tu terbayang dia awak yang ada ke awak? Sinilah salahnya. Sehingga orang-orang Mu'tazilah menolak itu sifat-sifat tadi itu. Banyak sekali. Maka Mu'tazilah masuk dalam kelompok Mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang mengosongkan Allah dari sifat-sifat tadi. Apa sebab? Karena kalau diberikan sifat seperti itu, berarti dia sama dengan makhluk. Padahal Allah sendiri sudah menafikan kesamaan dengan makhluk. Tidak akan pernah sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada nanti di antara kelompok mereka menerima. Kami beriman dengan semua ayat itu. Kami terima itu. Tidak pernah kami menolak ayat. Tetapi tidak itu artinya. Apa arti? Dipindahkan ke arti yang lain, berarti ditakwil. Ditakwil itu sesungguhnya hakikatnya sama dengan menolak. Nyondak dua tangan kepada, berarti menolak Allah punya tangan. Nyondak tangan arti tak?
Padahal yadun artinya adalah tangan secara zahir. Dan jangan dibayangkan sama dengan makhluk. Sama dengan ketika kita menyebut untuk contoh-contoh tadi itu. Kenapa kita tidak bayangkan sama seperti kita? Paru-paru dunia. Nggak ada terbayang doa sekeneknya paru-paru waru. Kaki meja, nggak terbayang doa kaki awak. Telinga kuali, nggak terbayang doa jodoh telinga awak. Karena dia bukan manusia. Tapi kenapa ketika sudah urusannya dengan Allah, lalu kita bayangkan kita? Asal itu salah. Laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu, secara makna kata semua jelas. Mustahil Allah nurunkan Al-Quran lalu nabinya pun tak paham. Mustahil. Nabi tidak memberikan penjelasan karena memang sudah dipahami. Sahabat tidak bertanya karena memang mereka sudah mengerti. Sahabat itu kalau hendaknya paham dengan ayat Al-Quran langsung tanya ke Nabi. Tidak pakai jaga ketika mereka tidak paham. Contoh, ketika turun ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman lalu mereka tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang yang akan aman, tenang, nyaman nanti di akhirat kelak wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang mendapat petunjuk. Mereka tidak paham dengan kata zulmin di sini. Dicampuri dengan kezaliman. Mereka pahami seperti yang mereka paham. Kezaliman itu kan ya menzalimi istri, menzalimi tetangga, itu kan kezaliman semua. Dan rata-rata kita kena oleh perbuatan itu. Tidak ada awak yang menzalimi. Setidaknya menzalimi diri sendiri. Apa katanya ya Rasulullah? Kalau memang cenderung itu, ayyuna la yazlim nafsah. Siapa pula di antara kami ini yang tidak menzalimi dirinya? Itu dipahami dari sahabat. Langsung mereka nanya agar Nabi menjelaskan. Laisa kama tazunnun, kata Rasul. Tidak seperti yang kalian duga. Zulmin di situ bimakna syirki. Artinya adalah syirik. Lalu Nabi membaca ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi tidak contoh dan terbayang dek kalian lainnya. Berarti sahabat kalau tidak paham bertanya. Dan ada contoh lain ketika ada ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunaka yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil jibal. Itu ayat-ayat yang diawali oleh yas'alunaka itu menunjukkan sababun nuzul untuk ayat itu. Itulah sebab turunnya. Mereka bertanya, berarti mereka bertanya. Tapi pernahkah ada pertanyaan sahabat ketika ayat-ayat sifat tadi turun disampaikan oleh Rasul, adakah mereka bertanya? Ketika turun umpamanya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam, Allah berada di atas aras. Adakah sahabat nanya? Tidak. Kalau tidak nanya, berarti mereka paham atau tidak? Paham. Ada pulakah Nabi memberikan penjelasan bagaimana-bagaimananya? Tidak. Karena semua mereka paham bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam dalam artian berada di atas arsy, dan tidak ada satu pun yang bertanya. Datanglah nanti orang-orang yang meragukannya. Dan itu adalah dari ahlul kalam, orang-orang yang terkontaminasi pemikirannya oleh teori-teori akal, yang mereka gunakan teori akal itu untuk mendalami Al-Quran yang hanya seharusnya untuk diimani.
Kalau sudah dianalisa seperti itu, menggunakan konsep-konsep akal untuk memahami hal-hal yang harus diimani, tentu tidak nyambung. Ya tidak akan masuk akal orang. Itulah perlunya ada kata iman. Kalaulah segala-galanya masuk akal, tidak perlu ada kata iman. Adanya kata iman karena ada sesuatu yang tidak memang perlu, tidak perlu diakal-akalkan, hanya diimani. Nah, tinggal kita imani. Oh, seperti apa? Apa contoh pertanyaan? Kalau memang Allah di atas aras, mana kadang Allah di aras? Tanya nomor tanya macam itu. Apa dia apa tanya? Dan dapat satu tanya itu kau tu di darun lalu. Bahasa menginang suarang dan jangan tanya juga kawan. Yang tidak perlu dipertanyakan, manakah besar Allah daripada aras? La ilaha illallah. Nabi tidak pernah menjelaskan. Bahkan seberapa jarak antara Allah dengan aras kita belum tahu. Seperti apa dia di atas itu, wallahu alam. Hanya dia yang tahu. Oh, kalau memang itu berarti dia butuh kepada aras. Siapa yang butuh? Tidak ada. Ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan karena Allah membutuhkan aras. Kita mengimaninya karena dia yang mengatakan. Kalaulah dia tidak mengatakan seperti itu, kita tidak pula akan mengatakan seperti itu. Kalau tidaklah nabinya menyampaikan seperti itu, kita tidak akan pula akan ikut untuk mengimaninya, kemudian untuk menyampaikannya. Dicari-cari nanti, oh berarti ini bukan istawa, ini maknanya bukan istawa ini. Bisa dua kemungkinan. Istawa itu tidak jauh ada arti, hanya Allah yang tahu. Itu tafwid, seperti yang diyakini oleh sebagian Asy'ariyah. Tafwid itu menyerahkan arti. Itu tafwid yang salah. Tafwid yang benar itu bukan menyerahkan searti lafaz. Arti lafaz jelas karena Nabi bilang mahajjatil baydha. Yang benar itu adalah tafwidul kaifiyah. Serahkan kaifiyahnya kepada Allah. Seperti apa istawanya, seperti apa istiwanya Allah, itu yang kita serahkan kepada Allah. Tapi makna kata, arti kata, seandainya tidak jelas arti kata, ratusan kata-kata Al-Quran yang tentang akidah nanti tidak jelas, dan itu bertentangan dengan ungkapan Nabi tadi. Nabi bilang taraktukum 'alal mahajjatil baydha, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang, jelas, malamnya saja sama dengan siang. Ada yang bilang tafwid, ada yang bilang takwil. Oh, itu bukan istawa, tapi istaula, berkuasa atau menguasai. Yang pertama memaknai istawa menjadi istaula itu adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah memaknai itu. Dan mereka ingin pula memaksa orang hari ini bahwa itulah yang diyakini oleh Nabi, dan itu salah. Karena Nabi tidak pernah meyakini istawa artinya adalah istaula. Tidak ada satupun riwayat yang menceritakan itu, dan tidak pernah Nabi menjelaskan kepada para sahabat. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelas dalam akidah, jelas dalam ibadah, dan nanti insyaallah setelah salat kita sambung, kita kaitkan nanti kajian kita dengan sebuah hadis bahwa sesungguhnya kejelasan yang disampaikan Nabi itu akan ada orang terus yang menjaganya, tapi nanti dirusak oleh 3 hal. Yang 3 ini insyaallah nanti kita sambung setelah kita mengerjakan sholat isya. Terima kasih. Untuk sementara kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.